Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Lemah Karya 2, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Lemah Karya 2. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi atau diseminasi budaya positif. Izinkan saya untuk memandu acara tentang diseminasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan doa. Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, acara inti diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir, refleksi atau diskusi. Baik, demi terjalinnya acara dengan baik, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aang SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru semuanya, mari kita sejenak berdoa biar acara ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa tabarak rabbana anta bisabatu sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tujina biha min jamil ahwal al-arba'at wa taqdilana zil hajat wa nudayuna biha min jami syai'at wa tarfuna bika ala darajat wa tuballighuna biha aqsa gaya min jami'il kharat min hayati wa badal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'na wa bainahum rabbik bil warham wa anta khairul rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali. Allahumma sallimna min abadi dunya wa adzabil akhirati bin nadima. Allahumma sallimna min abadi dunya wa adzabil akhirati bin nadima. Allahumma sallimna min abadi dunya wa adzabil akhirati bin nadima. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'adi ya Rahim ya Wadud aghnina bihalikan hamna bi ta'atika musliman lika min syar. Allahumma nas'aluka salat bidhi ma'afatan bil jasad wajjahil fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syahratil maut wa najjalna wal afwa 'ala lisan. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب يا أرحم الراحمين وصلى على محمد وعلى آله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, untuk acara yang keempat yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Diki SPDGM. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pengatur waktu penata acara yang telah memandu di dalam kegiatan diseminasi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang atau selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas karunia, atas iradatnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bersilaturahmi. Mungkin ini acara serangkaian beberapa kegiatan yang saya lakukan di program pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa kepada Bapak dan Ibu guru yang telah siap bersemangat dalam rangka mengikuti diseminasi kegiatan kali ini. Sebelum melangkah kepada materi
budaya positif yang akan kita paparkan nanti, izinkan saya ingin menyampaikan perkenalan secara virtual dengan para pengajar atau fasilitator saya. Yang pertama, gambar yang pertama, ini adalah Ibu Dita Widya Utami SPDGR. Beliau adalah sebagai fasilitator saya. Dia bertempat tugas di SDS MPN 1 Cipundei, Subang kalau nggak salah ya. Kemudian beliau angkatan CGP dulu, pernah angkatan 3 kalau nggak salah. Terus dia menjadi pengajar praktek di angkatan 10 sekarang. Fasilitator ini perlu saya sampaikan bahwa dia adalah tim penilai, tim pengembang, tim pemateri dari online atau secara virtual, yang secara langsung dia ditunjuk oleh BBGP Jawa Barat untuk mengajarkan para calon guru penggerak melalui online virtual. Kemudian gambar yang kedua, fotonya yaitu tidak asing lagi, dia sudah 2 kali ke sekolah kita, yaitu pengajar praktik ya, Pak Dede Hermawan MPD. Dia adalah bertugas di SMP, kalau sekarang di SD Pancawati 2 kalau nggak salah ya. Dia bertugas di SD Pancawati. Beliau adalah pengajar praktik. PP ini disebut PP ini adalah dia memfasilitasi calon guru penggerak di dalam tatap mukanya, seperti lokakarya, pendampingan individu. Jadi perlu diketahui, selain daripada PP, kita juga mempunyai fasil yang secara online-nya yaitu fasilitator yang menilai di LMS ya, tugas-tugas secara online, kemudian pemateri secara online. Kemudian ada juga pengajar praktik secara dunia nyatanya, antara dunia nyata dan maya. Kita berkolaborasi. Dan yang gambar ketiga ya, ini saya sendiri ya. Ini adalah kita bertiga ini berkolaborasi ya dalam rangka mensukseskanlah program bagi saya khususnya pribadi dalam rangka guru penggerak. Tidak lupa di dalam guru penggerak ini kita sesuai dengan slogannya ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya tergerak sebagai motivasi yang ada di dalam diri. Bergerak ya, kita tidak diam ya, harus bergerak. Memang sebagai guru perlu sekali yang namanya belajar dan terus belajar. Kemudian yang ketiga, motonya menggerakkan, di mana calon guru penggerak ini harus bisa menggerakkan kepada guru-guru lain, menularkan ilmu-ilmunya dan menyampaikan dalam rangka kurikulum atau kaidah ya, strategi pembelajaran apapun yang didapat dari program guru penggerak ini terhadap teman-teman guru atau warga sekolah yang ada di lingkungan kita. Itu sebagai pembuka dari saya. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita melaksanakan diseminasi, di sini saya menyampaikan ada kesepakatan belajar ya, di mana di dalam kesepakatan belajar diseminasi pada kali ini kita ada kesepakatannya, yaitu pertama meminta izin ketika meninggalkan ruangan. Saya berharap dalam 1 jam ke depan ini kita setia ya, duduk ya bersama dalam rangka mendengarkan diseminasi ya budaya positif. Selanjutnya menjaga kebersihan ruangan ya. Kemudian tidak berisik atau berbicara saat materi diberikan kecuali saat diskusi. Artinya nanti sesi bertanya atau diskusi nanti di akhir ya, kita ada alokasi waktunya. Kemudian memberikan pendapat dengan mengacungkan tangan dan berbicara saat dipersilahkan. Apabila nanti ada hal-hal yang memang perlu disampaikan di Bapak dan Guru Ibu sekalian, nanti kalau sudah dipersilahkan. Kemudian menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Saya berharap nanti di dalam forum diskusi, Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada hal yang memang kita pertanyakan, jangan sungkan-sungkan, nanti kita akan bedah bersama, sharing ya, bersama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang khususnya di sekolah kita pada umumnya untuk kepentingan anak didik kita. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian.
Sebelum saya ingin menyampaikan tentang budaya positif, ada yang melatar belakangi ya. Apa sih budaya positif? Kenapa sih budaya positif? Budaya positif yaitu untuk membentuk disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya melakukan tindakan ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa budaya positif ini kita ingin membentuk ya, yang khususnya ada di lingkungan sekolah, bukan hanya satu kelas saja. Misalkan seperti saya mengajar di kelas 4, kita tidak serta-merta budaya positif ini hanya diterapkan di kelas 4. Dan saya berharap budaya positif ini bisa diterapkan di seluruh warga sekolah, baik dari siswa ataupun guru-guru ataupun para pemangku kebijakan seperti kepala sekolah atau komite. Kenapa? Karena dalam dunia pendidikan kita ingat bahwa perlu adanya kolaborasi ya antara guru satu dengan guru yang lainnya. Misalkan di kelas 4 pun saya ketika menerapkan budaya positif di kelas 4 tanpa ada dorongan dari kelas lain itu tidak akan menjadi hasil apa-apa. Nah, disinilah perlu adanya kolaborasi ya dalam tindakan kita ini di kelas supaya tiap-tiap kelas ini bisa mengikuti budaya positif yang ingin saya sampaikan ya, sesuai dengan apa karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi dalam profil? Ada 6 ya. Bertakwa, apalagi Mama? Kreatif, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar, kritis. Nah, itulah endingnya ternyata dari pembelajaran apapun endingnya adalah membentuk pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Endingnya ke arah sana. Rek pelajaran naon wae. Supaya apa? Supaya anak didik kita itu disiapkan sesuai dengan karakternya, dengan Pancasila yang kita anut, dipersiapkan beberapa tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan kepada berikutnya. Nah, di sini nilai-nilai ya. Perlu diketahui bahwa budaya positif ini mempunyai nilai-nilai ya, keyakinan-keyakinan atau dinamakan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Memang kalau kita lihat bahwa anak didik kita sekarang berpikirnya memang sudah kritis. Artinya ketika gurunya pada zaman sekarang harus mempersiapkan diri ya. Yang pertama nilai-nilai tersebut yaitu disiplin positif ya. Kemudian yang kedua perilaku posisi manusia ya. Yang ketiga posisi kontrol, ini nilai budaya positif ya. Yang keempat keyakinan kelas, yang kelima segitiga restitusi ya. Nah, inilah di budaya positif ini poin-poinnya yang akan kita sampaikan. Apa saja yang disebut disiplin positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas gitu ya, nanti kita ke depan. Lanjutnya, perubahan paradigma belajar ya. Ini setelah diekspor jadi seperti ini. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berdiferensiasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita bahas tentang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Dimana bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan kodrat alam kembali lagi kepada masing-masing, bahwa anak didik kita itu memang tidak seperti kertas putih gitu. Dia seperti disebutkan menurut Ki Hajar Dewantara seperti kertas yang samar-samar ada tulisannya. Nah, tugas kita sebagai guru ini adalah menebalkannya aja gitu. Terus menebalkan dari apa? Dari segi apa? Dari segi hal-hal yang positif
yang ada di dalam diri anak yang secara alami terbentuk gitu. Kemudian pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman ini yang mana? Yang tentunya disesuaikan dengan zaman yang sekarang ya. Zaman yang sekarang dan dulu anak terlahir saja itu sudah berbeda ya. Kalau dulu mungkin sudah remaja pun belum mengenal yang namanya teknologi. Sekarang baru aja umur setahun 2 tahun dia sudah mengenal teknologi. Dia sudah bisa mengoperasikan yang namanya IT, handphone ataupun sebagainya. Nah kita di sini harus disesuaikan cara-cara pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkarakter. Nah ini pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, gitu ya. Yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa seperti apa sih? Artinya dalam satu kelas siswa itu tidak mempunyai kemampuan yang sama. Kita harus menyadari bahwa siswa di kelas kita itu banyak keunikan masing-masing. Ada juga yang senang dengan matematikanya, ada juga yang senang dengan IPA-nya. Di dalam satu pembelajaran pun, misalkan pembelajaran matematika, itu beraneka ragam. Ketika pembelajaran matematika, aya nugas apal perkalian, aya anu karak setengahna apal 1 sampai 3 saja. Ada juga yang sudah hafal perkalian, contoh di kelas 4. Nah, pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jangan terlalu misalkan kita di dalam pembelajaran itu materinya yang hot saja, misalkan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan yang sekelompok anak ini kemampuannya rendah. Terus ada lagi yang kemampuan sedang. Kalau yang tinggi memang sesuai. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus Pak, bagaimana untuk mengetahui kemampuan awal siswa ini? Kita kan di kelas harus berdiferensiasi, berbagai macam harus mengakomodasi ya pembelajarannya. Bagaimana caranya? Ingat bahwa kita di awal pembelajaran, di awal tahun gitu ada yang namanya asesmen ya, mungkin Broma asesmen yang kita terapkan di awal itu disebut asesmen awal. Nah, asesmen awal ini yaitu untuk mengidentifikasi, biasanya ini di tahun ajaran baru yaitu bulan Juli. Kita harus ada asesmen awal kepada siswa mengenai karakternya, mengenai pengetahuannya, kita berikan tes. Kemudian kita analisis, kita evaluasi hasil asesmen ini. Nah, disitulah akan ketahuan bahwa siswa kita itu kategorinya kemana, gitu ya. Nah, baru setelah ketahuan kita dikelompokkan. Itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kembali lagi kepada pemahaman konsep Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak ini ya, mereka itu dapat mencapai keselamatan, gitu ya. Filosofi ini mungkin sekarang dikembangkan ya, dikemas kepada profil pelajar Pancasila ya, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Kami ilustrasikan foto ya. Pembelajaran sesuai dengan kodrat siswa ya. Ada kodrat alam di mana kita tidak pembiasaan ya, kebersihan yang sering kita lakukan ya mengenai kegiatan ini kan menyangkut kaitannya dengan alam, gitu kan. Kebersihan juga, apabila kebersihan ini istilahnya kurang terjaga, nah alam juga seperti apa, itu ya maksudnya. Terus
pembelajaran ini secara tidak langsung ini akan membentuk karakter siswa, ya. Tidak menutup kemungkinan dia itu tidak peduli terhadap sampah. Umpamanya di rumah, kita lihat saja di rumah ketika bangun tidur, apakah dia langsung bersih-bersih? Apakah sama orang tuanya suka langsung dinasihati untuk bersih-bersih atau apa, peduli terhadap sampah? Ini mungkin tidak. Nah, kita sekolah ini adalah sebagai media, sebagai sarana untuk apa? Untuk penerapan kebiasaan baik ini melalui pembelajaran seperti ini. Ini juga langsung masuk ya kepada pembelajaran. Secara tidak langsung ini akan membentuk karakter siswa. Ya. Kemudian kodrat zaman. Sebetulnya ini foto ilustrasi ini seharusnya yang berbau teknologi itu yang memegang komputer gitu ya. Anak ini disuguhkan dengan teknologi, dengan handphone, tablet ataupun laptop. Seperti apa? Seperti kita ketika menjalani kegiatan asesmen apa namanya? Yang kelas 5 itu. Dia melaksanakan kegiatan melalui laptop. Kalau di sini kenapa yang disebut kodrat zaman? Saya di sini melaksanakan pembelajaran ya. Ini kalau nggak salah ini sambil tanya jawab di depan ya, bermain peran ya. Karena memang kita mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya pada zaman sekarang, sehingga kami mengilustrasikan foto ini seperti ini. Ya, sesuai dengan zaman yang sekarang, memang pembelajaran itu tidak harus dari metode atau strategi seperti dulu. Bahwa kan ceramah ya Pak, dari guru ke siswa. Terus kalau sekarang aktivitas yang banyak dilaksanakan itu adalah bukan lagi guru, siswanya. Nah itu maksud disebut dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Muridnya yang beraktivitas, baru itu guru hanya memfasilitasi saja. Lanjutkan. Nah, sini pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita garis bawahi ya, yaitu bahwa untuk memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan mereka masing-masing. Artinya siswa yang sejumlah yang ada di kelas kita ini harus terpenuhi kebutuhan belajarnya melalui pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Itu sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anu tadi deui balik, yaitu yang 6 dimensi tadi. Intinya kita membentuk siswa itu ke profil pelajar Pancasila. Dari berbagai mata pelajaran pun mengerucutnya ke sana, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini mungkin salah satu nilai dari profil pelajar Pancasila, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimensinya. Mungkin di kita ya sudah menjadi program ya. Salah satunya di sini yaitu dengan Jumat mengaji ya. Jumat mengaji ini adalah sangat baik sekali yang diterapkan di sekolah kita. Ternyata ketika kita analisis dan telusuri, kita salah satunya telah melaksanakan yang namanya profil pelajar Pancasila ini nilai-nilainya, yaitu salah satunya melalui dimensi ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui Jumat mengaji, kemudian Rabu doa bersama. Nah, ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, yang dimana memang sudah terwujud gitu sebagian. Lanjutkan.
Kemudian ada kegiatan pembiasaan dan karakter budi pekerti. Ya. Di setiap hari Senin kita seringkali melaksanakan upacara bendera. Ya. Nah ini adalah merupakan pembiasaan dan mempunyai nilai karakter ya, berbudi pekerti. Upacara bendera ya itu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan disiplin. Memang yang namanya anak ini perlu sekali sedikit-sedikit ya kita menyampaikan atau menanamkan kedisiplinan ini melalui kegiatan upacara. Karena kegiatan upacara ini sangat banyak sekali ya nilai-nilai manfaatnya, yaitu dari mulai berbaris saja ya berdisiplin, kemudian datangnya juga pagi gitu ya. Kemudian sebagai nilai tanggung jawabnya kepada siswa yang telah dikasih tugas untuk menjadi petugas upacara, dia bertanggung jawab atas tugasnya. Yang jadi pemimpin dia tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang jadi pemimpin bendera dia tanggung jawab. Nah di sini belajar juga menumbuhkan jiwa nasionalisme, disiplin, tanggung jawab, banyak sekali. Satu kegiatan banyak sekali nilainya, gitu. Ya. Selanjutnya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini saya contohkan, ya, yang berpihak pada murid, di mana murid ini banyak sekali aktivitasnya setiap kegiatan pembelajaran, ya. Tidak lagi yang serta-merta guru hanya menyampaikan materi ajar saja, ya. Ini aktivitas, ini waktu itu kegiatan pembelajaran ini bermain peran kalau ini dalam bidang seni budaya atau pada waktu itu. Dan saya dokumentasikan kegiatan ini di kelas 4 untuk disampaikan, untuk didiseminasikan kepada teman yang lain. Dan setelah saya analisis, di setiap kelas juga sebetulnya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hanya saja kita perlu mengembangkan lagi, ya, mengaitkan lagi materi-materinya dengan materi keberpihakan pada murid ini. Strategi-strateginya perlu dikembangkan lagi. Agar apa? Yang pertama, siswa itu merasa senang di dalam mengikuti pembelajaran, termotivasi, ya, termotivasi. Kemudian untuk buru-buru ayam balik kan. Kalau menyenangkan kan dia akan betah, gitu. Dia materinya pun akan diserap secara wajar, gitu. Tidak lagi dipaksa. Kita lanjutkan. Pembelajaran yang menyenangkan salah satunya. Nah ini berkelompok. Pada pembelajaran ini, ya, ini waktu itu seni budaya dan prakarya, ya, berkelompok, kita kelompokkan, tidak lagi mengenai seni ini tidak sendiri-sendiri. Anak ini kita arahkan untuk berkolaborasi dalam satu kelompok. Yang pertama di dalam menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya di sini diinstruksikan untuk bekerja sama. Siapa yang bawa alat kertas ini, siapa yang bawa lem ini, siapa yang bawa gunting, siapa yang bawa. Nah, dengan demikian anak bisa belajar berkolaborasi, berkomunikasi dengan temannya. Agar apa? Agar mensukseskan, agar mewujudkan, gitu ya, kelompoknya itu harus bisa, gitu. Sehingga dia mempunyai itikat untuk bekerja sama yang bersemangat, gitu. Maksudnya bisa saja pembelajaran ini SBK itu sendiri-sendiri, ya. Kita membuat produk ini, misalkan tempat pensil, ya, bawa alat sendiri, kertas, gunting, kemudian lem sendiri, bisa saja. Tapi ketika kami telaah, kita kaitkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, alangkah baiknya anak ini dapat belajar dengan secara berkelompok. Yang pertama meringankan untuk pembelian sarananya. Yang kedua, anak ini bisa berkomunikasi dengan teman yang lain. Ini ada gambarnya, ini kan sedang senyum nih, mungkin dia ya menyenangkan gitu kalau senyum, kecemberut gitu ya. Siapa yang menyenangkan? Bisa here, bisa iyalah gitu ya. Bisa komunikasi dengan dia.
Biarpun sambil bermain, tapi di dalam lingkup pembelajaran itu memang sah-sah saja kalau belajar kelompok. Karena memang yang baik itu seperti itu ya. Anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang topik utama yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, ya, mencoba saya ingin memaparkan sedikit gambaran disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Artinya harus ada motivasi, nilai intrinsik yang ada di dalam diri. Maksudnya bukan atas dorongan, atas ancaman atau hukuman, gitu ya. Disiplin positif membentuk dari diri masing-masing, gitu. Disiplin positif di sekolah, ya. Budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, ya. Di mana budaya disiplin positif ini ya merupakan nilai, ya, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sebelum kepada kita melaksanakan kegiatan disiplin positif di sekolah, alangkah baiknya juga kita harus bertanya lagi kepada diri sendiri. Apakah kita sebagai pendidik juga udah menunjukkan disiplin positif terhadap warga sekolah atau terhadap anak-anak kita? Nah, mari kita merubah mindset kita, merubah paradigma kita bahwa sebelum kita melaksanakan disiplin terhadap atau mengarahkan disiplin terhadap anak, bahwa sebaiknya kita dulu yang dirubah secara pribadi. Karena ingat bahwa konsep Ki Hajar Dewantara yang telah disampaikan kemarin, ya, ketika kita ada PI 2, ingarso suntulodo ing madyo mamun karso tuturi handayani. Di depan kita harus memberikan contoh, ya. Di tengah menumbuhkan, gitu kan? Iya. Di belakang dorongan. Nah, itulah nilai-nilai yang konsep dari Ki Hajar Dewantara kepada seorang guru. Di depan dulu kita harus memberikan contoh. Sebelum kita menanamkan disiplin terhadap anak-anak kita dulu, dari mulai berpakaian, dari mulai waktu, dari mulai melaksanakan kegiatan di sekolah, kita sudah disiplin belum, ya? Kita tanya aja terhadap diri sendiri, bahwa untuk merubah diri sendiri itu hanya dari diri, ya. Jangan sampai dirubah oleh orang lain, karena itu akan lebih baik. Kita merefleksi ketika setelah pembelajaran di rumah, merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini, kita refleksi. Kita sudah menyampaikan secara kewajiban kita enggak? Kita sudah melaksanakan tugas dengan baik enggak? Nah, setelah direfleksi baru kita langkah lagi, tindakan lagi ke depan. Nah, kalau seperti itu, insya Allah secara bertahap kita akan bisa merubah disiplin positif ini bisa ditanamkan di sekolah kita secara bersama-sama, ya, gitu. Kita lanjutkan penerapan disiplin positif, ya. Kegiatan upacara bendera dengan hikmat ini juga merupakan contoh penerapan disiplin positif. Literasi membaca, ya, 15 menit di awal jam pelajaran, ya. Memang kita kadang melaksanakan membaca 15 menit ini dalam rangka untuk literasinya, karena di kelas fase B berarti, ya,
fase B ya 34. Ini merupakan dasar kepada fase C untuk memperlancar membaca. Literasi ini harus kita jalankan setiap hari. Kita bahwa tahu ya, buku itu di kita sangat banyak, judul bukunya sampai ratusan eksemplar. Belum kita mendapat bantuan dari pihak Kemdikbud ya, literasi dan numerasi. Kita gunakan saja gitu. Lebih baik rusak dibaca oleh siswa daripada rusak disimpan ya. Ketika kita hari ini membaca judul A, temannya, kemudian temannya B, kemudian C, D, besok kita tukar judulnya dengan teman yang lain, besok lagi tukar. Dan jangan lupa tagihan juga terhadap anak. Jadi tidak serta-merta memberikan tugas itu sok baca. Kalau saya secara pribadi kadang ditagih. Kebetulan ada yang kurang membacanya, kita suruh membaca 15, sebetulnya 15 menit itu kurang ya. 30 menit silakan baca. Setelah dibaca kita tagih, mana yang tadi dibaca. Dengan seperti itu akan ketahuan mana macam itu dah. Itu akan ketahuan. Kalau tidak baca itu pasti atau-atauan baca. Tapi kalau baca dia pasti akan lancar. Kemudian ditanya, oke gesina, kalau kelas 4, 5, 6 itu akan tahu apa isi bacaan itu, tentang naon gitu. Pasti dia akan tahu kalau memang dia membaca. Tapi anak kalau tidak membaca itu akan ketahuan. Tidak lupa seri dari saya ketika disuruh itu harus ditagih. Mana nuker penting dibaca gitu kan. Kadang ada tugas di rumah disuruh membawa buku untuk membaca. Jangan hanya mentang-mentang sekarang ada WA group, silakan membaca, fotokan, setor, foto dikirim. Anak sedang membaca di foto, mana jepret dikirim ke WA group. Padahal hanya dipoto saja gitu ya. Nah gitu. Itu kan kadang ada kejadian seperti itu ya. Memang saya juga pernah gitu. Artinya foto. Belum tentu dia itu membaca. Kadang udah pintar acting anak sekarang. TikTok aja udah pintar gitu. Apalagi acting, asal foto kan baca buku udah semangat tuh. Nah, alangkah baiknya kita ada tagihan. Ya, kita evaluasi mana sih yang telah dibaca kemarin gitu. Tidak ada salahnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Nah, ini mungkin pertanyaan pemantik ya bagi diri kita. Atau ada dorongan dari yang lain? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik terhadap diri kita. Mengapa kita melakukan sesuatu? Misal kegiatan kita di sekarang nih. Kenapa sih orang melakukan pembelajaran kelas itu? Apa dorongan? Apa ada kurikulumnya? Apa memang dari diri sendiri? Ya, sebaiknya seperti apa? Gitu. Nah, nanti kita lanjutkan ada motivasinya. Ada 3 motivasi di sini. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia, karena memang objek kita yang kita hadapi adalah seorang manusia ya, biarpun anak-anak dia kan manusia. Ya. Kita harus tahu ya perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini ya. Motivasi perilaku manusia. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara ketiga teori ini yang sering kita lakukan, yang sering anak lakukan, yang mana kira-kira? Hah? Kebanyakan kan 2 ya, 1 kadang 2 untuk mendapatkan imbalan. Baiklah seperti misalkan temanya diklatnya umpama dan juga di periode. Nah, contohnya seperti itu. Ini bukan umpama ya.
Baiklah, bikin itu daya. Nah itu adalah merupakan motivasi perilaku yang memang secara teori ada gitu. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang menurut kita sebaiknya seperti apa? Mungkin yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya gitu. Ketika melakukan sesuatu, motivasinya yaitu untuk itu, jangan yang 1, 2. Tapi tidak menutup mata banyak sekali poin 1, 2 yang memang motivasinya seperti itu. Itu real realisasinya ya di lapangan. Kita lanjutkan. Selain daripada teori motivasi perilaku manusia, karena yang dihadapkan objek kita adalah manusia, kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan banyak gitu, tapi yang paling mendasar ini kalau menurut saya ada 5. Ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Apa sih yang disebut kebutuhan bertahan hidup? Ya. Nah di sini kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, contohnya ya. Kemudian kebutuhan merasa aman. Nah ini bertahan hidup. Memang manusia semua pasti membutuhkan yang namanya bertahan hidup. Ketika tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai makanan, maka beli makan. Karena memang membutuhkan untuk bertahan, untuk mempertahankan kesehatannya, jasmaninya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Manusia juga membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Apalagi yang kita hadapi yaitu anak-anak, pasti sangat membutuhkan. Kita perlu ketahui bahwa semua anak yang ada di ruangan kita itu tidak semuanya diberikan kasih sayang seutuhnya oleh orang tua. Ada juga yang biasa-biasa saja oleh orang tua, secara ekonomi kurang sehingga lain malah dipikannya malah loba disentak. Contoh seperti itu. Ada juga anak itu yang diamnya tidak dengan orang tua, dengan kakeknya, dengan neneknya, dengan bibinya, dengan buahnya. Nah anak-anak semacam ini yang perlu mendapat perhatian atau cinta kasih sayang. Kenapa? Di rumah dia kurang. Makanya ketika di sekolah karakter dia beda dengan yang lain. Kadang rada bengal. Kenapa sih? Semata-mata ingin diberi kasih sayang, ingin diberi perhatian. Sebenarnya di kebuah mama kurang pada diberi perhatian. Oh kan dia dipanggil, kenapa sih pada diberi? Nah, salah satu seperti itu. Karena memang saya sendiri pribadi pernah menangani siswa yang memang seperti itu, gitu. Anak ini sangat aktif lah, ya. Kok setiap hari aktif, sampai malak, sampai ngelek wae, ngelek budak pasiar wae, yang budak lalaki. Ternyata setelah ditelusuri sampai home visit ke rumahnya, yaitu dia tidak tinggal di kedua orang tuanya, tinggal di saudaranya, tinggal di uangnya. Ya. Terus yang namanya saudara hanya paling jajan dahan, tidak mengarahkan. Sedangkan pendidikan di keluarga itu adalah pengaruhnya sangat dominan. Oh ternyata dia kurang perhatian. Lari ke sekolah, di sekolah ingin mendapat perhatian, ingin mendapat kasih sayang. Dipanggil wae, kasus wae ke kantor. Nah seolah-olah seperti itu. Jadi pusat perhatian oleh temannya, jadi pusat perhatian oleh guru-guru. Itu ya. Ketika ada seorang anak yang memang lain dari yang lain, ya mungkin salah satunya dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Kebutuhan akan pilihan,
bebas dan mandiri. Contohnya apa pilihan? Sekarang aja kita nih mau kenaikan kelas. Kalian mau nari apa? Kalian mau nyanyi apa mau nari? Nah inilah yang disebut kebebasan. Tuh bisa tak budak dipaksa. Tuh budak abdi Bilqis tuh bisa maksa. Ayo silakan baca ini. Tidak bisa. Ternyata anak sekarang tidak mau seperti itu. Dia ingin mempunyai apa ya? Kebebasan memilih. Ya. Memilih untuk tampilan ada tari, ada drama, silahkan. Itu namanya kebebasan. Itu contoh kecilnya. Kemudian mandiri, ya. Lebih memberi kesempatan untuk memilih dan mencoba hal-hal baru. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini kembali lagi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir siswa kebutuhan. Pembelajaran seperti apa? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya ke depan. Lanjut, kesenangan. Tidak lupa bahwa kebutuhan dasar ini yaitu salah satunya manusia menginginkan kesenangan, ya, ingin senang. Bau dua diajar oleh guru, bau dua guru naga, gitu kan? Oh pak guru naga bau dua, berikanlah dia kesenangan. Salah satunya apa? Ya, nanti kita akan contoh. Kebutuhan belajar yang menyenangkan, murid akan berkonsentrasi tinggi ketika pembelajaran menyenangkan. Bagaimana sih Pak untuk kegiatan kesenangan ini, kegiatan pembelajaran ini biar siswa menyenangkan? Salah satunya apa? Kita harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Contoh, pada pembelajaran misalkan bangun data, bangun ruang, ya, bawa alat peraga. Misalkan di kantor kita bikin. Dengan begitu akan ada alat peraga saja, pusat perhatian akan beralih. Pak, kita bawa naon gitu ya. Oh ini bawa pupus. So, akhirnya pupus kita bagi kelompok. Ada 4 kelompok, pupus satu-satu. Ya. Pak, ya rek dinaunkeun nanti dulu. Kamu lihat pupus itu. Ya. Terus bayangkan pupus itu mau dipakai gambar, sok gambar. Bisa berubah. Terus kemudian apa? Amati. Ada berapa sih sisinya? Kita korelasi dengan hal lain dulu. Ada berapa sisinya itu? Ya gambar dia, sisi belah dia itu. Ada 6 misalkan. Nah, pembelajaran seperti itu diharapkan itu akan menyenangkan siswa. Tidak lagi guru hanya membawa spidol saja, yang seharusnya harus ada alat peraga. Seperti di praktek-praktek ujian ya, pada pembelajaran materi pembelajaran S1 gitu kan sering Pak. Sekali-kali kita memakai PPT ya, kelas 1, pernah kelas 2, 3, PowerPoint seperti ini. Kita tayangkan video ilustrasi. Silakan lihat video. Dan dengan melihat video, anak sekarang itu akan mudah terpusat konsentrasinya. Kenapa? Biasaan dari kecil dia sudah melihat video gitu. Umur 2 tahun saja budak cerik lalu diberi video repet Pak. Sok dengar video repet Pak. Itu. Nah, sekali-kali kita memakai infocus kita ada ya. Komputer ada, laptop. Ya kita tayangkan video ilustrasi. Oh, ini video pembelajaran ini. Nah, silakan amati ini film ini. Terus film pendek misalkan dia 15 atau 5 menit. So, siapa aja tokohnya yang tadi anak-anak sebutkan? Oh, tadi ayah si iya. Ceritanya tentang namanya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin seperti itu ya pelajarannya. Nah, dengan seperti itu mungkin siswa akan lain dengan materi yang dibacakan oleh guru atau dibacakan oleh siswa. Misalkan menentukan pokok pikiran di awal paragraf. Ya kita pakai video lebih menyenangkan gitu. Kemudian kita menentukan temanya apa, menyebutkan tokoh-tokohnya atau menulis alurnya gitu ya. Itu kan bahasa Indonesia seperti itu. Dengan tayangan video pasti akan menyenangkan. Nah itu mengenai kesenangan ya. Kemudian penguasaan power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya ini di sini ya
kita seringkali harus memberikan apresiasi berarti ya kepada anaknya, diakui keberadaannya, keterampilannya, prestasinya. Setiap murid memiliki keinginan untuk dianggap berharga. Jangan lupa diapresiasi. Ketika anak, silakan yang mau ke depan, siapa yang bisa mengisi ini, misalkan perkalian 2 kali 3, ya tepuk tangan. Jangan lupa apresiasi. Setiap kegiatan siswa apresiasi, dan jangan sekali-kali menyalahkan siswa di depan kelas atau di depan teman-temannya. Apapun yang dia lakukan, biarpun mengisi salah, jangan memvonis salahnya. Kita apresiasi keberaniannya, gitu. Jangan sampai menyalahkanlah kepada siswa, karena bagaimanapun itu sangat dihargai keberaniannya. Kenapa? Jarang ketika memang ke depan itu siswa itu jarang sekali yang mau. Nah, kita harus bisa menstimulus siswa tersebut. Biar apa? Biar mereka mau ke depan secara berani, semangat. Lanjut. Nah, di sini ada contoh pernyataan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kategori apa ini kira-kira? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Yaitu kesenangan. Intinya lagi senang, kan ya? Senang. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Apa nih? Penguasaan ya? Iya, penguasaan. Penguasaan kelas, benar. Ini contoh. Nah, ini contoh ya. Contoh foto ilustrasi yang kita telah laksanakan ya. Kebebasan, ya, kebebasan, kesenangan. Ya intinya siswa itu kudu senang. Tapi lolobana guru itu bagaimana moodnya katanya. Jadi bagaimana mood baik, mood baik mau ngajarin anak, tapi gue moodnya kurang baik ke, jadi terbawa. Kabudak jangan lalu, nah itu sudah tidak zaman lagi seperti itu. Jadi begini, kita itu sebagai guru harus bisa memposisikan diri, menempatkan diri manakala ketika ada permasalahan di luar, jangan sampai terbawa ke ruangan kelas. Gitu maksudnya. Ketika kebanyakan kan kita di keluarga biasanya. Di keluarga ke pemberisan, ke kelas ngilu-ngilu pemberisan. Itu yang memang mental kita belum disiapkan dengan kondisi pembelajaran. Asup kelas pun randut gitu ya. Padahal waktu PPG saya sama dosen PPG waktu itu ibu siapa ya? Lupa lagi. Itu sangat senior dosennya di Unpas. Masuk kelas itu ibu bapak guru sok sing rapi. Saya ketika membimbing seorang mahasiswa, seorang guru, ketika mau masuk kelas, pernah kurang berem, balik dari bereman, harus menarik, gitu. Terus kata bapak senyum dulu, silakan moodnya benarin dulu, jangan sampai masuk kelas dalam keadaan yang kurang baik mood, gitu pak. Saking apa sih? Guru ini masuk kelas itu sangat berdampak sekali kepada siswa, karena memang guru yang tadi, gitu ya, ingat sosum tulodo itu di depan, gitu kan, memberi tuntunan. Tuntunan apa aja ya? Dari salah satu sikap, gitu ya. Harus memberikan sikap yang baik. Gitu. Makanya jangan sekali-kali guru mengeluarkan kata-kata kotor terhadap siswa. Siapa belagu, siapa bodoh, siapa bodoh. Jangan ya. Budak kawunu belagu, budak kawunu bodoh. Karena memang itu adalah kita yang membentuknya. Kita harus menyadari ke arah sana. Nah di sini selain daripada disiplin positif, ada posisi kontrol restitusi. Yani Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin
di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol, William Glasser-Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ya. Nih di sini. Yang pertama sebagai penghukum guru itu kontrol. Ya. Patuhi aturan sekolah, berdiri di depan. Nah ini adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu lagi, ibu kecewa denganmu. Bagaimana kalau orang tua mau tahu? Nah ini yang sering terjadi, ya, posisi kontrol sebagai guru. Yang ketiga, sebagai teman yang tertib, ya, kali ini tolong buat ibu bangga. Nah, ya, berarti posisi kontrol sebagai teman, ya, dari seorang guru. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar, tahukah konsekuensinya? Yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya? Nah ini sebagai manajer. Nah di sini kita lanjutkan, ya. Ada posisi kontrol. Apakah aku? Ya. Coba tolong kita sama-sama, ya. Saya kecewa sekali sama kamu. Posisi kontrol apa nih dari kelima yang tadi kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Saya kecewa sekali sama kamu. Berarti membuat rasa bersalah, ya. Ya, ini membuat rasa bersalah. Posisi kontrol. Kita lanjutkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kontrol apa ini sebagai guru? Itu pernah benar, udah langsung memponis aja, ya, kepada anaknya, sehingga anak itu merasa bersalah, gitu ya. Tidak pernah benar, salah terus, gitu kan? Posisi kontrolnya yaitu membuat rasa bersalah terhadap anak. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini mengembalikan lagi rencana kepada siswa tersebut, yaitu sebagai manajer, ya, kalau itu. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu. Teman, betul. Hebat, loh, ya. Kita tepuk tangan, kita kasih aplaus. Berarti konsentrasinya masih bagus. Kamu tidak mengerjakan tugasmu, silakan kamu berdiri di depan kelas. Apa nih? Penghukum, ya, penghukum. Ya, betul. Ya, penghukum. Berarti masih bagus konsentrasinya. Ya. Sudah berapa kali kamu melanggar aturan? Berarti apa konsekuensinya? Udah berapa kali? Oh, berarti dia dari awal sampai akhir dipantau. Berarti pemantau, ya, iya, pemantau. Iya. Lanjut kepada keyakinan kelas. Nah ini, ya, selain dari para disiplin ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas, ya, bukan aturan kelas? Nah, kalau dulu kan ada aturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Ya, kalau aturan itu kan konkret, ya, rinci. Kalau ini lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat.
Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, ya. Karena memang sekarang keyakinan kelas yang diantaranya jadi bersifatnya itu hanya sedikit, bukan lagi aturan. Contoh di dalam aturan, jangan buang sampah sembarangan. Aturan apa keyakinan tuh? Aturan ya, jangan buang sampah sembarangan. Ketika kita rubah kepada kalimat positif berbentuk keyakinan kelas, yaitu membuanglah sampah pada tempatnya. Nah itu, jadi keyakinan kelas berbentuk seperti itu, kalimat positif. Ya. Berarti jangan meminjam barang orang lain. Ya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sebaiknya berbentuk kalimat positif. Nah, bawalah alat sendiri atau kembalikan ketika meminjam barang orang lain. Itu kan kalimat positif. Ya. Nah, nanti di sini, nah ini keyakinan kelas. Kemarin kelas 4 kita telah membuat keyakinan kelas ya berdasarkan apa yang mereka inginkan dan kita sepakati bersama ya dalam rangka mewujudkan keyakinan yang ada di kelas 4 ini. Gitu ya. Ini kemarin foto dokumentasi membuat keyakinan kelas. Nah, contoh nih keyakinan kelas. Disiplin waktu, memakai seragam lengkap, menjaga kebersihan kelas, saling peduli dan saling membantu, aktif dalam pembelajaran, bermain pada jam istirahat, pulang bermain. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang ini. Kemudian lanjut kepada segitiga restitusi. Ini mengingat aku sudah 1 jam ya. Segitiga restitusi. Nah ini yang akan kita pelajari yang sangat penting bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi yang memang harus saya sampaikan, ini sangat penting bagi kita semua. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi ya. Di sebelah kiri ada validasi tindakan yang salah, kanan menanyakan keyakinan, di bawah menstabilkan identitas. Yang mana dalam menstabilkan identitas ini kategorinya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini identitasnya distabilkan. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Apabila siswa melakukan hal yang memang kurang baik, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini disebut segitiga restitusi. Nanti kita akan berikan contoh di dalam penanganan kasus siswa pakai segitiga restitusi. Nah, di sini. Contoh ini ada kasus anak, contoh ya, ilustrasi. Ini ada kasus anak yang membuang sampah sembarangan. Kami membuat skenario kasus ya, yaitu memakai segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas dulu ya. Kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah ini ketika ada kasus seseorang atau anak, sebaiknya kita menggunakan restitusi. Kita sebagai guru tidak lagi menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah terhadap anak itu. Gitu. Contoh menstabilkan identitas. Ini aktornya yaitu Bilqis ya. Bilqis bisa ikut Bapak sebentar ke kantor. Nah ini bisa Pak. Kemudian kira-kira kenapa Bapak memanggil Bilqis ke kantor? Tidak tahu Pak, mungkin karena Bilqis membuang sampah sembarangan. Ya, Bilqis minta maaf ya Pak Bilqis. Tidak apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya, kesalahan yang tadi dilakukan juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nah, setelah identitas ini distabilkan ya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira alasan kamu melakukan hal tadi, membuang sampah sembarangan, kenapa? Gitu ya.
Pasti kamu punya alasan. Nah, kita validasi dulu kesalahannya. Alasannya karena lupa Pak dan sudah terbiasa. Ya, memang anak di kita itu udah biasa, ya, bukan lagi lupa. Ya. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang telah disepakati. Kira-kira keyakinan apa yang telah kita sepakati? Membuang sampah harus pada tempatnya. Nah ini makanya di setiap kelas harus itu mempunyai keyakinan kelas. Lalu apa yang bisa Majelis lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya minta maaf dan saya akan memungut sampah tadi, ya, untuk dibuang ke tempat sampah. Saya juga akan membantu mengingatkan teman yang lain selalu membuang sampah ke tempat sampah. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan sekolah. Nah, ketika ada seorang yang salah, ya, tidak lagi menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, yang sebaiknya melalui pendekatan restitusi ini, ya, yang kita lakukan terhadap anak. Dari mulai menstabilkan dulu identitas, validasi, dan menanyakan, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di kita, dan anak ini kita tidak lagi ada yang merasa bersalah, tidak lagi ingin melakukan. Dia tidak lagi melakukan, tapi dia membuat rasa takut, jadi merasa bersalah. Itu yang tidak boleh. Ini video kamu ini. Nah, yang kedua, kasus 2. Ada seorang anak yaitu tidak mengerjakan PR. Cara menanganinya, gitu ya. Di sini ada aktornya IPA. Ya. IPA, kenapa kamu kelihatan gelisah? Ya. Maaf Pak, IPA belum selesai mengerjakan PR IPA. Kemudian saya menanyakan lagi, tidak apa-apa, sebab yang pernah IPA lakukan ini pernah juga dilakukan oleh teman yang lain. Ini IPA tidak hanya kamu saja, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Nah, ini menstabilkan dulu mereka, ya. Artinya tidak serta-merta kita panggil, "Punah untuk kerjaan PR mana? Boleh sih." Nah, tidak seperti itu. Kita stabilkan dulu mereka, ya. Dengan menanyakan langsung kepada siswa dan tidak di depan semua siswa, gitu. Tidak mempermalukan seorang siswa di depan teman-temannya. Maksudnya gitu. Panggil secara berdua, gitu ya. Validasi tindakan yang salah, ya. Tetapi Bapak ingin tahu alasan kok kamu tidak menyelesaikan PR. Kamu punya alasan? Kemarin IPA jam 2 siang menengok ke rumah sakit dan pulang ke rumah jam 10 malam karena capek langsung tidur. Oh, ternyata permasalahannya di sini. Dia keluar capek langsung tidur, gitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Mengerjakan PR harus tepat waktu. Ya, misalkan gitu, ada keyakinan kelasnya. Nah, sehingga kita tanyakan lagi perbuatan yang biasa IPA lakukan untuk memperbaiki kesalahan IPA ini apa? IPA akan bertanggung jawab menyelesaikan PR IPA, ya. Kemudian tanggung jawab ini, sikap yang baik, lain kali kamu jangan melakukannya. Jika akan berangkat kemana-mana, pastikan PR-nya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini dalam rangka memperbaiki waktu, ya, menempatkan waktunya. Mau kemana-mana, coba tolong selesaikan dulu, gitu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Bapak dan Ibu memahami cara menghadapi masalah terhadap anak, gitu ya. Menggunakan segitiga restitusi. Nah, sampailah kepada sesi yang terakhir, yaitu tanggapan dan diskusi. Mungkin dari teman-teman semua atau Bapak dan Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah, barangkali ada tanggapan atau ada yang ingin didiskusikan dari yang lain, silakan. Mungkin saya penyampaian mengenai disiplin positif sampai sekian dulu. Apabila ada tanggapan, kita buka lagi, kita sharing sama-sama, ya, kita diskusikan bersama. Baik, silakan. Apa ada yang menanggapi? Haji, ada. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang ingin saya diskusikan atau tanggapi tentang masalah pembahasan tadi. Yang pertama tentang budaya disiplin positif. Saya cuma ingin menanggapi tentang salam sapa. Apakah kita sebagai guru bisa mencontoh kepada anak didik kita? Dan dari tadi juga kan kita itu adalah guru sebagai cerminan buat siswa. Bisakah nanti kita kompak untuk bersalam sapa ketika kita masuk di arena lingkungan sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah motivasi dari Ki Hajar Dewantara itu. Kadang-kadang kita sebagai guru taruh egois, apalagi kalau di rumah kita ada masalah, pasti di sekolah kebawa itu Pak ya. Kita terjebak dengan emosi sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara merubah sikap kita sebagai pendidik yang selalu ingin dihargai murid kadang-kadang ya. Jika kita melihat murid itu ribut atau tidak mengerjakan PR atau tidak menulis di dalam kelas, bagaimana merubah sikap kita itu? Mungkin itu aja Pak. Sebenarnya masih banyak sih, cuma itu aja dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tanggapannya, kemudian yang kedua yaitu tentang masukan atau pertanyaan, gitu ya, pertanyaan yang memang sangat kaitannya sekali dengan sekolah kita, dengan kondisi kita ya. Yang pertama mengenai salam sapa. Mungkin maksud Pak Haji, kita apakah bisa melaksanakan program 5S lah katakan ya. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu. Nah, program 5S ini yang pertama, kita kalau menurut saya, pemikiran saya, bisa melaksanakan. Yang pertama harus apa? Kita membuatkan program dulu, kemudian kita berkolaborasi. Kita kompak kolaborasi dengan warga sekolah. Kapan kita mulai? Biasanya kita kalau ingin menentukan program itu di awal Pak. Kita ajaran baru kalau memang mau dicanangkan untuk 5S ini, dari mulai pertama kita menyambut siswa di gerbang itu dengan guru piket minimal 2 orang misal. Hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Kalau kita tidak mencukupi dalam 1 minggu, kita buat 2 kali kita piket. Senin misalkan Bu Oma, nanti Bu Ita, nanti Selasa Putri, Pak Haji dengan Pak Haja, bisa saja seperti itu. Selasa kita lagi. Manfaatnya sangat banyak untuk siswa kita. Yang pertama jelas mereka adalah menjadi diperhatikan, merasa diperhatikan. Yang kedua, kita tahu siswa yang datang lebih awal dan tidak mengerjakan piket, itu kita tidak akan tahu, gitu ya. Apakah bisa diterapkan? Sangat bisa kalau menurut saya Pak. Hanya butuh kekompakan saja. Kenapa di sini kita tidak mencantumkan budaya positif dengan 5S tersebut? Memang kita belum melaksanakan program 5S itu. Ada teman yang lain yang mencantumkan, ya memang dia telah melaksanakan program itu. Karena program yang dicantumkan ini adalah program yang real yang kita laksanakan di sekolah masing-masing.
Itu sangat bagus sekali menurut saya ya. 5S ini ya, dari mulai senyum, sapa, salam, sopan santun. Dari mulai pagi jam setengah 7 ya atau jam 7 kita menyambut kedatangan siswa. Dengan begitu mereka sangat dihargai ya. Dan saya rasa nanti akan ada perubahan gitu kalau seperti itu. Kemudian yang tadi, bagaimana sih, karena pemikiran GHD kita itu jangan sampai membuat anak merasa bersalah biarpun mereka salah gitu. Kita kembali lagi ya, sebagai seorang pendidik, kita itu bukan sebagai seorang penghukum, kita bukan sebagai seorang pembuat rasa bersalah anak-anak. Kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, mendidik, mengajar. Kalau mengajar saya rasa itu mudah. Mungkin teman yang lain pun sudah istilahnya memahami tentang hal ini. Kita mengajar apa yang materi di buku kita sampaikan kepada siswa, mau ditulis, mau dijelaskan, mau didiskusikan, oke. Tapi ketika mendidik, dari mulai siswa yang kurang baik misalnya, budak imah ngomong nate kieu wae, jorang wae, ayeuna budak imah tarang ngajakeun wae nulis teh. Nah, sebagai pendidik kita harus bisa berubah dari kebiasaan yang buruk itu, yang kurang baik, itu nulis wae, jadi kadina saeutik-saeutik nulis. Dengan cara apa? Kalau menurut saya dengan cara pendekatan terhadap anak. Ya. Kunaon sih itu nulis wae? Aya tuh nulis, sok bisa enggak sih? Oh, ternyata dia nggak bisa. Kalau diidentifikasi, kunaon sih itu nulis wae? Kadang disuruh jari. Ketika dia diidentifikasi, ternyata dia tidak bisa. Gitu. Ya sih, nyata huruf iya. Oh berarti ya kita harus mulai lagi dari awal. Oh ternyata ini kebutuhannya khusus. Abjad saja tidak tahu. Kita berikan buku pintar, A, I, U, E, O, so. Gitu. Berarti itu secara penanganannya khusus gitu. Seperti dulu ya Pak Ade, kita pernah berpengalaman Pak siapa? Ambon ya. Ketika ditulis kelas 3 tinggal cek. Tulis kan orangnya cek. Dia hanya bisa menulis cek sama kak, cek. Padahal dia kan itu Pak. Gitu. Umpamanya disuruh mengeja, gitu ya. Ada gambar bangku, bacaan kursi gitu kan ya. Baca ORSI gambarnya bangku. Nah, karena orientasinya kepada gambar, tidak kepada huruf. Karena hurufnya tidak tahu. Akhirnya apa? Ya kita kembalikan lagi kepada pengenalan huruf lagi. Biarpun kelas 4 nggak apa-apa. Ada buku, ada. Kita kan ada buku pintar itu A, I, U, E, O. Ditambah kita kalau A, I, U, E ada berapa? A, I, U, E, O ada 5. Hafalkan aja dulu, kenal dulu. Tambah 1 huruf lagi B, babi, bu, bebo. Kemudian belajar merangkai bapak, bibi, bubuk, bebek, bobo. Ya dengan seperti itu mungkin akan cepat. Paling dalam waktu 3 bulan saya rasakan. Nah inilah mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan. Jadi pembelajaran kita yang klasikal itu kan hanya satu ya materi. Anak-anak, cara mencari luas bangun datar. Sekali bangun datar persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Bagi yang menyimak otaknya cepat, dia akan langsung tahu ya. P ya, panjang itu dilambangkan dengan P, lebar itu dilambangkan dengan R. Tapi bagi yang telat ya, yang di bawah kemampuannya gitu, dia akan bingung. Naon si luas teh, naon si panjang teh, naon si lebar teh. Nah, mungkin ini salah satu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi yang siswa ketinggalan tersebut gitu. Seperti itu ya. Mungkin dari saya mungkin jawabannya tidak puas, mudah-mudahan tidak puas gitu ya. Dan tanggapannya terima kasih yang kita review ya, kita refleksi dari pertanyaan atau program yang diajukan Pak Haji tadi mengenai salam sapa ya. Kita insya Allah di awal tahun kita sama-sama yuk kita rapat internal dengan guru-guru
Yuk kita buat program apa? Sebetulnya bukan hanya program 5S saja. Demi untuk karakter siswa, peningkatan pembelajaran, peningkatan watak karakter siswa. Apa sih yang akan kita terapkan? Kita di awal, kita bisa berdiskusi sama-sama. Kita ngeriung, yuk ada program apa? Program ini, kita sama-sama. Dan tidak lupa dengan Bapak Kepala Sekolah, kita kompak gitu. Kemudian nanti Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi apabila ada hal yang memang bersifat sarana gitu ya. Terus tidak lupa bahwa sebagai top manager kita harus tahu kepala sekolah dan harus bertanggung jawab ketika memang ada program kita yang memang bagus tapi berefek gitu. Sekalipun bagus program kita, tanpa kita kolaborasi dengan semua warga sekolah, terutama kepala sekolah, itu tidak akan menjadi hasil apa-apa gitu Pak, ya secara garis besar dari saya. Ada lagi dari yang lain mungkin? Mangga Pak, Pak MC. Ini tambahan dari Pak Haji AA. Sehubungan saya sebagai manajerial pas sekolah, barangkali ada yang ditanyakan Pak Haji itu menyangkut tentang kedisiplinan kita waktu. Pertama waktu masuk, kedua kegiatan seperti sholat duha. Memang saya perhatikan, termasuk saya juga banyak kegiatan pagi itu ngantar dulu istri sekolah, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan duha. Seharusnya kita disiplin semua guru pagi-pagi itu melaksanakan duha semuanya. Nah, barangkali Pak Haji juga kesana arahnya. Jadi kekompakan kita belum ada. Jadi ke depan mari kita bersama-sama, karena ini baru program baru, ya kita belum tahu kemana arahnya guru penggerak ini. Yang alhamdulillah sekarang kita sudah tahu apa yang harus nanti kita lakukan. Dan selanjutnya yang saya khawatirkan, saya butuhkan itu sebetulnya kita punya penjaga Pak Diki. Jadi kalau di SD lain itu ada satpam. Kalau pagi-pagi itu yang membuka pintu atau gerbang atau mengatur kendaraan anak-anak itu seharusnya penjaga. Katakanlah dia itu emang tugasnya sebagai tambahan satpam atau security di sekolah nanti. Jadi beliau bisa mengatur anak didik kita di pagi hari, karena beliau yang paling pagi, termasuk membuka pintu kantor atau apapun, beliaulah yang harus kita tekankan untuk melaksanakan aktivitas paling pagi, termasuk mengatur anak-anak yang mau menyimpan atau kendaraan atau apapun, sehingga ketertiban, kerapihan, keindahan sekolah itu adalah termasuk kedisiplinan anak. Setiap pagi itu akan dilaksanakan oleh anak secara mandiri. Barangkali itu tambahannya Pak. Insya Allah kita ke depan tahun ajaran baru bisa melaksanakan aktivitas sebagai mestinya yang kita harapkan. Oke, saya kesimak. Begini, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang memberikan tanggapannya mengenai program ke depan. Nah, mungkin inilah salah satunya, membuka ruang diseminasi dan diskusi di internal kita. Kita bisa mencurahkan program, kita bisa mengevaluasi dari sekarang ya dan ke belakang. Apa sih yang negatif, apa yang kurang baik, kita perbaiki ke depan gitu. Kemudian sebagai guru, tupoksinya apa? Tugas pokok fungsi ya. Kemudian datangnya itu jam berapa? Bahwa ingat kita itu pendidikan sekolah negeri, sekolah dasar negeri. Ada aturan-aturannya, ada manajerialnya, ada pemimpinnya. Apabila yang melanggar ada sanksinya, gitu ya.
Kita masuk jam berapa? 7.15 menit, gitu kan? Keluar jam berapa? Jam 12, gitu kan? Ya kita perbaiki dari yang ke belakang gitu. Kemudian dari hari Rabu ada kegiatan apa? Kita sama-sama. Memang ketika Pak Haji, kata saya kan tadi sudah disampaikan, ketika program bagus, tanpa kita kolaborasi dengan semua warga, kita tanpa bekerja sama dan warga sekolah tanpa mendukung, itu tidak akan membuahkan hasil. Maka dibutuhkanlah kolaborasi. Yuk kita sama-sama. Karena memang manfaatnya salah dua bagus ya bagi siswa. Pembacaan Asmaul Husna itu sangat bagus. Hanya kita sebagai gurunya ikut mendorong program tersebut. Ya, kemarin misalkan datangnya selalu telat, misalkan setengah 8 atau jam 8 bahkan, yang kita perbaikilah, kita evaluasi ke depan. Itu mungkin manfaatnya kalau dibuka forum diskusi seperti ini, gitu ya. Kemudian Poksi tadi yang datang penjaga sekolah kita rangkapkan sebagai rantip, katakanlah memang itu Poksi dia. Jangan sampai ada siswa yang menaruh sepeda di luar. Penjaga yang mengarahkan sebagai ketentraman dan ketertiban. Kemudian guru-guru apabila memang yang lainnya membutuhkan seorang penjaga, misalnya gambar eta teh nyengkleh wae presiden teh misalkannya. Dan tapi orang sampai panggil penjaga sekolah, bawa palu bawa takut, jangan sampai dibiarkan. Ayo nyengkleh wae dibiarkan, ayo kabel dibiarkan. Nah, itulah yang memang harus kita perbaiki melalui disiplin positif ini, gitu maksudnya. Ya, mudah-mudahan kita kegiatan diseminasi ini banyak manfaatnya, khususnya perbaikan untuk diri sendiri, umumnya untuk sekolah kita tercinta ini. Kita tahu bahwa sekolah kita ini yang kita cintai ini sudah banyak mencetak generasi-generasi ya yang memang jadi para katakanlah para inahom gitu ya. Kemudian jangan sampai kita tidak bisa mempertahankan. Kita pertahankan hasil dari para pejuang pendidikan terdahulu. Di Kamboja ada sekolah kita syukur, di Lemah Karya ada sekolah kita bersyukur. Yuk kita majukan bersama. Mau tidak mau kita sedang bersaing dengan SDIT. Apa yang diterapkan di SDIT? Mereka seperti itu. Saya rasa kita tidak akan kalah apabila kita sebagai pendidik mau merubah mindset kita. Tidak akan kalah. Dia belum tentu kok metode yang dipakai, kurikulum yang dipakai sesuai dengan Mendikbud, belum tentu. Paling hanya metode apa? Ya, mau nggak mau kita bersaing. Yuk kita buka paradigma kita, yuk kita semampu kita rubah, ya, kita rubah ke depan. Berarti di awal Juli kita rapat, gitu ya. Kita ngariung saja Pak Kapsen. Kita adakan program apa dari guru-guru, kita ekspor. Sok mau apa? Nah, nanti ada beberapa program kita evaluasi. Mana yang sekiranya yang kita butuhkan sesuai dengan sekolah kita, kebutuhan kita. Yuk kita sama-sama. Ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ajang dan Pak Kapsen yang memberi tanggapannya yang baik. Dan mungkin sesi tanggapan dan diskusi ya dicukupkan sekian saja, mengingat waktu ya sudah melampaui batas gitu ya, kurang dan lebih yang mohon maaf. Dan saya secara pribadi ya dan secara pribadi ini menyampaikan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian telah menyimak, telah menyaksikan diseminasi saya dan menanggapi dengan baik. Semoga ke depan untuk sekolah kita ada manfaatnya dan dapat berefek sekali terhadap anak didik kita gitu ya. Dan saya sampaikan terakhir kali, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.